Selebtuber, di tengah kesibukannya, pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora ternyata tetap fokus memberikan pendidikan agama sejak dini kepada sang putra sulung Abang El. Di usianya yang baru menginjak 4 tahun, Abang El rupanya sudah mulai diajarkan berpuasa. Meski belum sepenuhnya 1 hari penuh. Tak hanya menahan lapar dan haus, Bilar menekankan bahwa sang anak harus belajar menahan emosi, serta menanamkan jiwa berbagi dengan rajin bersedekah sejak balita. Iya, kita kan memang dari awal selalu mengajarkan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti sejak dini, termasuk berpuasa. Karena kita rasa di usia 4 tahun ini adalah usia yang tepat untuk mengajarkan dia berpuasa meskipun tidak full. Dan alhamdulillah sejauh ini dia berusaha untuk tetap menjalankan, meskipun ya kadang-kadang setengah hari atau kadang-kadang sih 3/4-nya. Ada cranky gitu nggak sih? Di awal doang sih, di awal doang mungkin kaget kali ya. Kita memaklumi namanya juga dari kecil. Apa kasih pengertian ke Abang El kalau puasa itu apa maknanya Bang? Seperti apa? Iya, baik saya maupun istri kan mengajarkan bahwa puasa itu adalah bentuk kita melatih kesabaran, bentuk cara kita untuk bersyukur, bentuk cara kita untuk melawan hawa nafsu. Jadi tidak hanya melawan lapar dan haus, tapi juga menahan nafsu, baik itu nafsu amarah, nafsu syahwat dan sebagainya. Gitu. Kalau air zakat sih, Nafsu syahwat. air zakat ngajarin Ya, maksudnya berbagai macam nafsu gitu ya. Tapi untuk Abang El, saya jelaskan hanya sekadar nafsu untuk kita tidak menggunjing, kita tidak ngomongin orang lain, kita tidak tidak marah. Karena memang harus benar-benar ditekankan rasa emosional di hari puasa ini. bayar zakat Bang, ngajarin kita Pak Abang El. Ya tidak hanya zakat, bahkan sedekah beruang dari kecil kan dari umur 2 tahun ketika dia di mobil, dia melihat ada pengemis yang ataupun pengamen, dia pasti akan bahkan ketika orang tuanya lupa, dia inisiatif untuk Pak, Bun, kita ada pengamen, boleh nggak Abang minta uang untuk Abang bagiin? Jadi hal-hal positif seperti itu memang sudah kita tanamkan langsung kepada Abang. Dan nanti zakat pun nanti, untuk zakat sih belum, tapi mungkin nanti akan segera kita kasih pengertian apa sih zakat itu. Tak hanya belajar puasa dan berbagi, Abang El juga sudah berperan sebagai kakak yang baik bagi kedua adiknya. Menurut Bilar, Abang El sejak awal memang sudah mengerti dia seorang anak sulung yang harus melindungi dan mengayomi adiknya. Pak, dia inisiatif untuk Pak, Bun, kita ada pengamen, boleh nggak Abang minta uang untuk Abang bagiin? Jadi hal-hal positif seperti itu memang sudah kita tanamkan langsung kepada Abang. Dan nanti zakat pun nanti, untuk zakat sih belum, tapi mungkin nanti akan segera kita kasih pengertian apa sih zakat itu. Tapi ngasih pengertian ke Abang Malaysia punya anak lagi gimana sih Bang? Kalau Abang itu memang basicnya dia udah tahu kalau dia itu orang pertama. Jadi sejak dia punya adik kedua, yaitu Lesti, dia sudah mengerti lah bahwasanya dia adalah seorang kakak yang tak tua. Dia sudah tahu sosoknya sebagai kakak harus mengayomi, harus sayang sama adiknya. Termasuk untuk yang case anak ketiga ini, bahkan ketika dalam kandungan pun justru ketimbang orang tuanya dia yang lebih sering berinteraksi dengan adiknya. Dia sering tiap pagi di sela-sela waktu dia sering bisikin adiknya, adik apa kabar, abang udah gak sabar nih ketemu sama adik. Hal seperti itu yang membuat kita menyadari bahwa alhamdulillah abang ini sudah siap untuk menjadi abang yang sosok kakak. Namun di balik keceriaan itu, publik sempat dibuat terkejut dengan kabar kelahiran anak ketiga Lesti yang terbilang cukup dekat jaraknya dengan Lesya, anak kedua mereka. Menanggapi hal tersebut, Rizky Bilar akhirnya buka suara. Bilar mengaku kehamilan ini sebenarnya di luar rencana karena mereka sudah mengikuti program KB dengan memasang IUD. Namun apa mau dikata, qadarullah, rezeki anak ketiga tetap datang menyapa.
Mengenai kekhawatiran netizen akan kondisi fisik Lesti yang dinilai ringkih, Bilar dengan tegas membantah. Ia menyebut sang istri adalah sosok wanita yang kuat lebih dari yang terlihat. Perkandungan yang menyarankan untuk tidak menambah karena lebih perhatian untuk Lesti kesehatan. Tanggapan Abang seperti apa? Bukan kasihan pada kondisi fisik ibunya, lebih kepada keselamatan. Kalau untuk kasihan kepada ibunya, saya rasa istri saya lebih tahu kondisi fisiknya, dan so far kita yang lebih mengetahui ya kesiapannya, kemampuannya seperti apa untuk kondisi fisiknya di jalan. Bahkan, Lesti sendiri yang kerap meminta untuk tetap aktif bekerja. Meski begitu, demi keselamatan sang istri, dokter kandungan pun sudah memberikan lampu kuning agar pasangan ini cukup memiliki 3 anak saja. Ya, sekarang dulu ya. Itu anak dia bahkan duluan loh. Anak ketiga, jedanya sangat mepet, tapi alhamdulillah aman gitu. Jadi udah jangan nggak perlu terlalu overthinking gitu. Cukup doakan aja yang baik-baik buat keluarga kami. Toh kami yang paling tahu kondisi kami yang tahu kesiapan diri kami.